Ya, dan untuk mengetahui kronologis maupun perkembangan dari tewasnya sepasang suami istri ini, pemirsa kami ajak Anda bergabung bersama dengan Bapak Jonathan Tobing, selaku pengurus RT setempat. Selamat siang, Pak Jonathan. Selamat siang Mbak Putri dan Mbak Vena. Oke, Pak Jonathan mungkin pertama bisa ceritakan terlebih dahulu kronologis kejadian pada saat itu menemukan jenazah dari Oma Opa ini, ceritanya seperti apa Pak Jonathan? Baik, terima kasih Mbak. Jadi ini juga sekaligus kesempatan buat kami ya untuk klarifikasi bahwa narasi yang beredar adalah Opa dan Oma itu setelah sebulan tidak kelihatan oleh tetangga, lalu kemudian diperiksa ke rumahnya. Itu kami mau bantah bahwa sebenarnya terakhir Hmm. kali Opa Hans ini terlihat berjalan keluar itu di tanggal 8 Juli, itu sekitar hari Senin ya, hari Senin 8 Juli 2024. Nah, kemudian setelah beberapa hari, tepatnya di hari Kamis tanggal 11, ada warga yang menginformasikan pada security bahwa kayaknya udah beberapa hari ini Opa tidak terlihat. Nah, oleh karena itu Kamis malam ya. Kemudian Jumat pagi kita dari pengurus instruksikan kepada security untuk segera melakukan pengecekan ke kediaman almarhum. Dan setelah dilakukan pengecekan, tidak ada jawaban di gedor, tidak ada jawaban. Itu dilaporkan langsung oleh security kepada kami. Dan malam harinya di Jumat malam, jadi kita masih berasumsi jangan-jangan ada keluarganya atau anak beliau yang menjemput tapi tidak menginformasikan kepada kami. Kami masih berpikir positif. Dan Jumat malam itu saya beserta ketua RT dan juga ada 2 orang warga lain itu bersama-sama melakukan pengecekan ke kediaman beliau. Kami sampai mengintip dari ventilasi pintu dan jendela, tapi tidak melihat pergerakan apa-apa. Dan kami juga berusaha untuk mencari aroma atau bau yang mencurigakan, tapi tidak kami temukan juga. Sehingga kami memutuskan, saya berdiskusi dengan ketua RT, kita akan hubungi seluruh keluarga yang bisa kita hubungi untuk mencari informasi mengenai keberadaan beliau. Dan itu segera kami lakukan. Pertama kami hubungi adalah anak bungsu dari beliau, namun tidak ada respon, tidak ada jawaban. Kemudian kalau anak yang nomor 1 dan nomor 2 memang kami tidak punya kontaknya sama sekali. Dan terakhir kami terhubung dengan adik dari almarhum Opa Hans, Pak Alan, dan kami menanyakan apakah mengetahui keberadaan dari Opa maupun Oma. Beliau mengatakan tidak tahu. Dan kami berpesan seandainya dapat informasi tolong diinformasikan pada kami. Dan kami juga menitipkan pesan sekaligus meminta izin pada yang bersangkutan kalau sampai besok pagi, artinya di hari Sabtu ya, sampai besok pagi kami tidak mendapatkan update informasi mengenai keberadaan Opa dan Oma, kami akan melakukan pembukaan atau pembongkaran pintu rumah dari almarhum. Dan pada saat itu dari pihak keluarga mengizinkan ya silakan Pak, yang penting kita bisa tahu informasinya seperti apa. Dan itulah yang akhirnya seperti yang video yang sudah viral beredar, itu kita lakukan di Sabtu pagi. Dan seperti yang tampak di video, sama-sama kita lihat kami menemukan bahwa Opa dan Oma sudah dalam keadaan meninggal dunia. Begitu kira-kira Baik. kronologisnya, Mbak. Baik Pak Jonathan, tadi kan disampaikan memang awalnya warga kemudian ngeh bahwa tidak ada aktivitas lagi, itu kan dari Opah yang memang sering beraktivitas di luar dan bertegur sapa ya di 8 Juli. Kalau omahnya sendiri apakah aktivitasnya juga sama, sering keluar rumah atau seperti apa? Kapan terakhir kali ketemu dengan omah ini? Jadi kalau Oma Rita ini memang kondisinya bisa dibilang tidak bisa bergerak aktif ya Mbak ya, karena kalau di beberapa berita maupun narasi yang ada di media sosial bahwa Oma ini menderita stroke. Namun kami juga coba meluruskan bahwa ini dari pengakuan beliau juga, Oma tidak menderita stroke namun Parkinson. Namun
setengah lah ya ke bawah itu memang sudah tidak bisa bergerak lah ya. Jadi harus dengan bantuan tangan lah untuk bergeser pun itu harus dengan bantuan tangan. Jadi Baik, kesehariannya seperti itu. Jadi opa yang sehari-hari merawat oma. Sedangkan kondisi opa sendiri pun sebenarnya tidak bisa dibilang dalam keadaan fit juga karena terakhir waktu itu beliau pernah bercerita kepada saya lututnya itu ada gangguan sehingga kalau ditekuk sedikit pun itu terasa sangat sakit. Jadi opa pun baik kalau Pak berjalan Jonathan. itu speednya sangat sangat pelan sekali, lambat. Oke, baik Pak Jonathan, bagaimana dengan keberadaan dari anak-anaknya setelah mengetahui bahwa oma opa ini sudah meninggal dunia? Apakah warga juga sempat menghubungi anak-anaknya atau mungkin anak-anaknya juga sempat muncul datang ke rumah atau bahkan pada saat pemakaman? Eh, untuk dari anak-anak dari beliau, anak bungsu atau anak ketiga kebetulan almarhum memiliki 3 orang putra. Anak bungsu itu hadir di pemakaman, namun tidak mengikuti acara pemakaman dari awal. Jadi itu sudah hadir di tengah-tengah acara pemakaman. Kemudian anak tertua dan nomor 2, anak nomor 1 dan nomor 2 itu datang ke apa ke klaster kami atau ke lingkungan kami itu di hari Sabtu malam. Sabtu malam sekitar pukul 9. Baik, kalau untuk anak pertama ataupun ada tidak menjelaskan alasan mereka kemudian tidak langsung datang dengan cepat atau terlambat datang ke pemakaman? Apakah karena memang lokasi tempat tinggal mereka cukup jauh atau alasan apa yang diberikan mereka? Ya, jadi ketika saya tanyakan memang alasan dari mereka berdua itu mendapatkan informasi itu sekitar jam 1 katanya. Jam 1 siang Hmm, baru dapat informasi. baik. Mhm. Tapi tidak dijelaskan ya, apakah memang sebelumnya ada masalah begitu dengan oma opa ini sehingga yang hadir ini hanya Hmm, anak bungsunya dan itu pun di tengah proses pemakaman. tidak menjelaskan seperti itu sih Mbak, tidak menjelaskan. Dan saya juga menganggap itu ranah ranah private lah ya dari keluarga seandainya pun ada gitu ya. Saya tidak menanyakan hal itu. Baik. Baik, Pak Jonathan kan tadi sempat diceritakan memang kondisi dari pasangan lansia ini memang sudah cukup ringkih begitu ya, sangat sepuh begitu. Betul, betul. Tapi kalau dari selama ini, apakah sering anak-anaknya kemudian mengunjungi, mengingat memang orang tuanya ini memang rentan sekali begitu, sering nggak mereka mengunjungi orang tuanya? Sepenglihatan saya tidak pernah ya Mbak ya. Kalau sepenglihatan saya nggak tahu kalau ada memang pernah berkunjung sebentar kemudian langsung pergi karena memang kalau kita menerapkan aturan untuk tamu itu wajib wajib lapor ya. Jadi memang kita tidak pernah mengetahui ada kunjungan dari anak beliau. Oke, kalau oma opa ini sakit atau ada perlu, lantas warga ini menghubungi siapa jika anaknya ini jarang terlihat begitu? Pak Jonathan? Baik, Pak Jonathan, sebetulnya kita ingin Ya. mengetahui ya keseharian dari oma opa Ya. ini, begitupun juga dengan proses Mm-mm. pemakaman oma opa ini, apakah memang anak-anaknya juga apa ya ada peran begitu dalam keseharian dari oma opa ini bersama dengan Pak Jonathan. Nampaknya masih ada gangguan komunikasi kami. Kita coba sapa lagi Pak Halo, Jonathan. iya, halo Mbak. Oke, oke. Ya. Pak, lantas kalau ada keadaan urgent gitu atau oma opa ini dalam kondisi sakit, warga ini menghubungi siapa jika anaknya jarang terlihat? Jadi kita sudah menitipkan pada saat itu juga pesan kepada Opa, termasuk saya juga saya bilang, Opa kalau ada apa-apa, Opa tahu rumah saya. Demikian juga Ketua RT juga menyampaikan hal yang sama. Nomor handphone kita juga kita berikan. Opa bisa hubungin kami. Tapi kemudian yang lain juga kami dapat informasi bahwa Opa juga beberapa kali menghubungi pihak gereja jika membutuhkan Mhm. bantuan. Gitu kira-kira Mbak.
Baik, Pak Jonathan, kalau untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, ini dari mana nih uangnya Opa Oma ini? Apakah benar informasinya bahwa kebutuhan hidup sehari-hari ini dipenuhi oleh gereja dan juga masyarakat di sekitar? Jadi setahu saya, tapi memang saya tidak pernah menanyakan langsung ya. Oma adalah seorang pensiunan dan Opa juga tadinya adalah seorang kapten kapal ya pelaut, dan kemudian sempat ini penuturan beliau ke saya adalah terakhir sebelum pandemi COVID, beliau masih aktif mengajar di salah satu sekolah pelayaran di daerah Pasar Rebo. Nah, saya tidak pernah menanyakan langsung mengenai sumber penghasilan mereka, tapi dari kondisi yang kita lihat, kami dari warga itu tergerak untuk membantu, termasuk melihat perjuangan Opa. Kalau untuk membeli makan pun itu jalannya itu sudah sangat miris Mbak melihatnya gitu ya, karena untuk menempuh jarak sekitar 200-300 meter pun itu bisa setengah jam sampai 45 menit. Jadi kita waktu itu dari pihak gereja juga pernah rutin mengantarkan makanan setiap hari. Kami juga dari warga pernah menginisiasi untuk melakukan penjadwalan lah ya. Hari Senin siapa yang mengantarkan, Selasa siapa, itu kita lakukan Mbak. Sampai waktu itu pernah ada sebuah yayasan yang menawarkan ke kami untuk mengambil alih tanggung jawab itu. Mereka bersedia untuk mengantarkan makanan secara rutin kepada Opa dan Oma. Namun memang Baik, singkat saja Pak Jonathan, ini ya, yang membayar biaya pemakaman dari Oma Opa ini dari mana biayanya Pak? ya untuk biaya pemakaman sepenuhnya ditanggung oleh jemaat gereja GPIB Cipecang untuk biaya pemakaman. Baik, baik. Terima kasih banyak Pak Jonathan atas bantuannya. Baik, terima kasih. Telah bergabung juga bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Sehat selalu. Terima kasih buat warga di sana yang telah membantu proses pemakaman dari Opa Oma ini. Terima kasih. Selamat siang Pak Jonathan. Selamat siang Mbak. Ya, pemirsa, kami jeda terlebih dahulu. Saya jeda Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali saat lagi untuk Anda.